Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pagi ini, kita simak dulu secara highlight begitu ya, agenda dari masing-masing paslon 1, 2, dan 3 dalam kampanyenya yang dilakukan di masyarakat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar ke wilayah Sulawesi Utara, di mana Anies tampak disambut oleh ribuan simpatisan dan kader partai pendukungnya di Kota Manado dan Kota Mobagu. Dalam orasi politiknya, Anies kembali menegaskan pada debat pamungkas. Ia menyampaikan pesan bahwa negeri ini adalah negara yang memberikan rasa cinta kepada rakyatnya. Negara yang bisa memberikan rasa belas kasih kepada rakyatnya. Negara yang tidak membeda-bedakan rakyatnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden akan meningkatkan sektor pendidikan hingga kesejahteraan. Di hadapan ribuan warga, Anies kembali membawa narasi berbagai perubahan, terutama meningkatkan sektor pendidikan serta kesejahteraan sosial yang ada di Sulawesi Utara. Baik, kita juga melihat bagaimana aktivitas kampanye dari paslon lainnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil negara asing. Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada para pendukungnya agar tidak membalas kampanye negatif dan juga fitnah. Prabowo berkampanye di lapangan Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara, dan juga mengingatkan warga agar melaksanakan tugas konstitusi dengan menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang. Prabowo bertekad akan membangun Indonesia menjadi negara yang hebat, maju dan juga makmur, dan juga kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil negara asing. Sementara itu, cawapresnya Gibran Rakabuming Raka ini hadir dalam kampanye akbar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Kepada para kader, Gibran juga mengingatkan masa 1 pekan ke depan sangat penting. Gibran yang hadir dalam kampanye akbar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat juga menghibur para pendukungnya agar menggunakan hak pilih pada Rabu 14 Februari mendatang. Gibran hadir dalam kampanye akbar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan juga mengingatkan para kader dan juga para pendukung agar menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang. Ya, berlanjut ke calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengunjungi pengolahan sampah di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar juga mendengarkan keluh kesah para pemulung, para pegiat bank sampah, serta melihat secara langsung proses pengolahan sampah yang dikelola secara baik. Dari diskusi yang berlangsung, Ganjar mendapat banyak masukan, mulai dari dukungan pemerintah terhadap perusahaan swasta yang mengelola sampah, serta perlunya digiatkan kembali proses pemilihan sampah di tingkat rumah tangga sehingga dapat dikumpulkan di bank sampah. Menurut Ganjar, pengolahan sampah seperti yang dilakukan perusahaan Waste for Change ini dapat menjadi contoh baik dan diterapkan di berbagai daerah. Jika diaplikasikan di tiap RW, selain bisa mengatasi permasalahan sampah, juga dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam kunjungannya, Ganjar ke rumah pemulihan material Waste for Change ini, sekitar 500 peserta hadir dan turut serta berdialog dengan capres nomor urut 3 ini.